Ketemu lagi dengan saya Nurma Rahman, pendidikan, kedokteran dan profesional kesehatan. Artinya menyiapkan tenaga di bidang kesehatan, kedokteran, instruktur klinik dan pelatihan profesi kesehatan, sehingga kita perlu pahami dapat mengaplikasikan ilmu kedokteran dan atau ilmu kesehatan dengan metode pengajaran integratif, interprofesional dan problem based learning. Pengajaran klinis, clinical teaching, evidence-based education, etika dan profesional. Karena profesional, maka saya berbicara pembelajaran andragogi. Andragogi artinya membimbing orang dewasa, sehingga pembelajaran siswa mandiri dan aktif dalam proses belajar. Pembelajaran orang dewasa seperti konsep diri, punya pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi untuk belajar. Konsep diri, individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas hidup mereka dalam hal belajar. Mereka mempunyai pengalaman. Orang dewasa menjadi sumber belajar yang berharga dan dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran kesiapan belajar ketika materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Orientasi belajar berpusat pada masalah dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Motivasi belajar berasal dari dorongan internal, yakni keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup, kemampuan karir, atau pemenuhan kebutuhan pribadi. Jika kita belajar pedagogik atau membimbing anak, sehingga anak itu selalu bergantung pada guru dan guru sebagai sumber utama pengetahuan, hari gini zaman now model ceramah dan pedagogi dalam mengharapkan hasil profesionalisme berkualitas, sepertinya saya bermimpi. Bagaimana siswa belajar atau membelajarkan siswa? Paparan awal terhadap tempat kerja klinis yang dipadukan dengan integrasi ilmu dasar di seluruh fase kurikulum, penggabungan sesi pembelajaran aktif, kelompok kecil, koherensi konseptual, konsep yang isinya membentuk pengelompokan yang masuk akal bagi siswa. Pembelajaran terpadu atau integrasi lebih memenuhi kebutuhan belajar dewasa. Pengetahuan ilmiah harus diintegrasikan ke dalam perawatan pasien. Ilmu dasar dan pendidikan klinis harus diintegrasikan untuk meningkatkan pembelajaran prinsip dan konsep ilmiah utama dan untuk mempromosikan penerapannya pada pemecahan masalah klinis. Pembelajaran integrasi tetap menjadi tantangan. Apa yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi sebagai tindakan menggabungkan, menambahkan, atau memadukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang berfungsi atau terpadu, dan penyatuan yang disengaja dari berbagai bidang pengetahuan. Harden, seorang ahli pendidikan kedokteran, menyatakan integrasi adalah pengorganisasian materi pelajaran untuk menghubungkan atau menyatukan mata pelajaran yang sering diajarkan dalam mata kuliah atau departemen yang terpisah. Dasar untuk pembelajaran terpadu, pemikiran yang mendasari pembelajaran adalah untuk menyediakan jembatan antara topik-topik yang berhubungan secara logis.
Hal ini menyediakan konteks bagi siswa yang memungkinkan mereka untuk mengatur informasi secara lebih alami ke dalam struktur tingkat tinggi. Konsep atau topik menyediakan sedikit konteks. Hal ini mendorong hafalan, bukan pembelajaran tingkat tinggi. Contohnya mengajar metabolisme karbohidrat tanpa konteks medis mengurangi subjek menjadi serangkaian jalur kimiawi yang sulit dipelajari, diingat atau digunakan oleh siswa ketika berhadapan dengan pasien dan gangguan metabolisme. Tangga integrasi memberikan langkah kerja sangat baik untuk memahami evolusi kurikulum terpadu. Setiap mata kuliah bertindak secara terpisah berkenaan dengan informasi, gaya mengajar, dan strategi penilaian. Pada tangga kesadaran mata kuliah masih berbasis dari disiplin ilmu, tetapi guru atau dosen di beberapa mata kuliah setidaknya diberitahu tentang kesadaran ini, memungkinkan beberapa tingkat koordinasi antara beberapa mata kuliah. Misalnya, pengetahuan tentang apa yang diajarkan dalam mata kuliah biokimia dapat membantu instruktur di mata kuliah fisiologi. Kesadaran diikuti oleh harmonisasi, di mana instruktur dari satu mata kuliah dapat secara aktif mencari informasi yang diajarkan di mata kuliah berbasis disiplin ilmu lainnya, membuka jalur komunikasi dan menyediakan koneksi antara mata kuliah. Koordinasi temporal, instruktur dari dua disiplin ilmu sengaja bersama-sama mengajar subjek. Misalnya seorang ahli biologi sel dapat berpasangan untuk mengajar bersama dengan dasar-dasar jaringan ikat pada penyakit yang terkait dengan disfungsi jaringan ini. Multidisiplin pembelajaran bersama organ dan fungsi, gejala penyakit dan sebagainya. Sehingga integrasi pembelajaran itu sangat penting. Terima kasih.